Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua RT 03 RW 07, yang kami hormati Bapak Ketua RW 07, yang kami hormati orang tua kami Bapak Haji Tri Sutrisno, juga ibu-ibu sekalian warga RT 03 dan bapak-bapak sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita dapat kumpul siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat teriring salam semoga kami limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang istiqomah mengikuti ajaran-ajaran hingga yaumil akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul di tempat Bapak RT. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita ini Allah memberikan rahmat kepada kita, mempererat tali persaudaraan kita antara sesama ya Bapak Ibu. Kita tidak melihat dari mana kita berasal, apa suku kita, apa agama kita, tapi kita satu NKRI. Kita juga sekaligus memperingati, mengingat betapa besar perjuangan para pahlawan kita yang telah membela negara kita, mencurahkan segala-galanya, baik jiwa, raga, dan harta mereka, sehingga kita pada saat ini bisa menikmati kemerdekaan bangsa kita. Baiklah, dengan nanti pembuka selanjutnya, karena kita masih ada waktu, insya Allah kita akan membaca surah Yasin yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan, tausiah, doa, dan ramah tamah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mengawali acara kita buka dengan membacakan surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah ini akan kita tujukan kepada para pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita. Mudah-mudahan beliau diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan bagi saudara-saudara kami yang berbeda keyakinan, silahkan dengan keyakinannya masing-masing. Ila hadhini awal kunyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasbi wa azwaji wa zuriyati wa kulliyati qurrat a'yun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Terima kasih. Selanjutnya kita sama-sama membaca surah Yasin bagi yang beragama Islam ya Bapak. Kepada yang berbeda agama silahkan pakai keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Terima kasih kepada Ibu Hajara kita yang telah memimpin pembacaan Yasinnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selamat datang kepada Bapak Ustadz. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya sejenak kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya Bapak Ibu, untuk mengenang pahlawan kita.
Kami mohon seluruhnya untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya ini dipimpin oleh Irfan ya. Irfan. Mas Agus ini enggak ini. Enggak jangan di situ. Pan di depan, Pan. Celana pendek ya seharusnya. Musik. Ayo Irfan. Tentang musiknya lagi di setting. Musiknya lagi setting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengenang para pahlawan dan juga untuk memperingati 17 Agustus, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Musik. Ini harusnya mimpin baru nih, cocok bajunya gitu. Yalah ketagihan pengawas. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih untuk Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Takbir. Terima kasih kepada seluruh keluarga, Bapak Ibu, yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mau yang Jawa ada, Sunda ada. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama dari Ketua RT 03, yaitu kepada Bapak Supriyadi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan petik kemerdekaan karena acara ini memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Satu, dua, tiga. Tolong mari bapak dan ibu mengikuti ya. Merdeka! 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 Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Ustadz yang akan mengisi tausiah pada
hari ini udah hadir di tengah kita. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 07, yang kami hormati para sesepuh, para bini sepuh di lingkungan RT 03, yang kami hormati para Bapak Ketua RT di lingkungan RW 07, Bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, hingga umatnya hingga akhir zaman. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Mudah-mudahan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami juga terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyiapkan hidangan, menyiapkan segala sesuatunya, karena ini acaranya acara mendadak. Terima kasih kepada ibu-ibu. Semoga mudah-mudahan amal baik ibu-ibu semuanya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapat bantuan, mendapat dukungan moral, material maupun tenaga dari seluruh warga RT 03. Saya mengucapkan atas nama pengurus mengucapkan terima kasih selama ini. Mudah-mudahan warga RT 03 makin kompak, makin bersatu, mendapatkan toleransi makin baik untuk menyelesaikan masalah-masalah di lingkungan kita, Pak. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak RT telah memberikan sambutannya. Intinya Bapak RT memohon kepada kita agar kita bisa kompak adanya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita ini bukan hanya kebersamaan hari ini, tapi kebersamaan selamanya dalam suka dan duka. Amin. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak RW untuk sedikit memberikan sambutannya. Pak RW, kepada Bapak RW dipersilakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Umat semua. Merdeka! 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 Bikin lapar. Selamat ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kami panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat semuanya ya, lengkap semuanya. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan tentu saja seluruh umatnya sampai yaumil akhir. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ustaz Nirwan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat para ketua
Ketua RT di lingkungan RW 07, yang terhormat para tokoh masyarakat, tokoh agama di lingkungan RW 07, yang terhormat ibu-ibu nih ya, yang telah dengan susah payah menyediakan berbagai macam menu hidangan yang tentunya sangat nikmat ya. Terima kasih banyak ibu-ibu atas hidangannya. Yang terhormat bapak-bapak semuanya yang telah hadir di acara ini, yang tidak dapat kami sebutkan atau saya sebutkan satu-satu, juga tidak mengurangi rasa hormat. Memang kalau siang ini enaknya tuh tidur Bu ya. Ya udah pulang ya. Makan dulu. Tapi kalau dulu Bu, Pak ya, baru-baru tidur, baru begini aja udah ketembak Bu. Ya, udah kena peluru itu. Ya, artinya apa? Dulu mau istirahat aja susah kena peluru duluan itu ya. Nah, tapi enaknya tinggal hadir dikasih makan apa segala macam masih nggak mau. Ya, saya juga mau banget kok di sini. Nah, ini saya paling awal tadi Pak ya. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, tadi sambutannya katanya sedikit saja ya. Saya sangat terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu di lingkungan khususnya RW 07, khususnya RT 03 yang begitu kompak ya di sini. Dalam hal ini untuk memperingati 17 Agustus kemerdekaan bangsa kita yang telah susah payah diraih oleh pejuang-pejuang kita Bu ya, Bapak semuanya. Sementara kita di sini sekarang tuh hanya tinggal menikmati, melaksanakan, itu pun masih sulit juga ya. Ya tapi itu manusiawi ya, semua orang pasti punya pendapat yang berbeda. Hanya saja semoga negara kita, negara Indonesia khususnya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, aman, tentram dan damai tentunya Pak ya. Mungkin itu saja sambutan dari saya supaya nanti kalau lebih panjang lebar lagi menguraikan nasihatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak RW yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Mirwan. Kepada beliau dipersilakan. Lagi ngemis. Oh, puasa. Iya. Biasa rutin biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, para kesepuhan ini, baik sepuh karena usia maupun sepuh karena ilmu pengetahuan. Bapak-bapak, ibu-ibu ini yang semangat banget ya, walaupun mendadak katanya acaranya. Soalnya menghubungi saya juga mendadak, soalnya kemarin pagi mintanya malam berubah lagi ke siang juga luar biasa. Ya enggak apa-apa lah. Ya kalau malam kan kasihan yang tua-tua pingin merembai kan. Tapi ternyata jam segini ngantuk juga. Tapi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini menjadi amalan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah kemerdekaan. Karena ketika kita mengkaji surah Al-Isra ayat ke-70, walaqad karomna bani Adam, sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Itu para mufassir menjelaskan di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia bukan hanya ilmu, tetapi juga dimaksud di dalamnya adalah kemerdekaan. Sehingga manusia lahir dalam keadaan merdeka, siapapun yang merampas kemerdekaannya pasti orang akan melawan. Sehingga ketika orang-orang menjajah Indonesia, maka kita pun berjuang, dan satu kata yang diharapkan bagaimana setiap bangsa itu bisa merdeka. Kalau saya kaji Pak dalam sejarah, kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia itu kan bagian dari sebuah kesuksesan. Kalau kita belajar, ternyata orang yang sukses itu paling tidak harus melakukan 4 hal. Yang pertama, dia harus ikhlas karena Allah. Sebab kita tahu para pejuang kita berjuang itu bukan karena ingin mencari nama baik, tetapi mereka itu ikhlas karena Allah. Dan kita tahu perjuangan apapun kalau awalnya ikhlas karena Allah, maka insya Allah akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah. Supaya kita ikhlas, ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus memperbanyak husnudzon kepada Allah. Karena saya lihat
orang kalau sudah hidupnya husnudzon pasti akan mudah ikhlas dalam menjalani hidup. Termasuk Bapak Ibu kalau makan ya. Ibu ngomong ke anak tuh kalau anak hujan-hujanan, ingat, yang membuat sakit itu bukan hujannya, kata-kata terakhirnya. Ada anak itu, jangan hujan-hujanan, takut pilek. Nah, itu sudah buruk sangka kepada Allah. Jadi sebenarnya pileknya bukan karena hujannya, karena ucapan ibunya. Ya, jadi ibu nanti sebentar lagi mau makan ini, Pak RT saya nggak lama ceramahnya ya, karena kelihatan wajah-wajah lapar ini disuruh juga langsung dimakan Pak. Makanya nanti kalau Bapak Ibu makan itu kudu husnudzon dulu. Jangan begitu ada daging kambing, iya mah darah tinggi. Jangan, itu sudah suudzon kepada Allah. Udah ada daging kambing dimakan, daging kerbau dimakan, apapun dimakan, insya Allah diberikan kesehatan. Ya kalau penyakitan itu menyusul nanti. Makanya kita ingat orang yang husnudzon dalam menjalani hidup, insya Allah hidupnya akan banyak mendapatkan pertolongan Allah. Maka para pejuang itu kenapa ikhlas? Husnudzon kepada Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika mereka berjuang yakin akan mendapatkan pertolongan Allah, toh kenyataannya bangsa Indonesia bisa merdeka. Yang kedua, kalau manusia ingin ikhlas itu yakin setiap perbuatan itu ada balasannya. Sok jangan jauh-jauh Pak. Orang yang berperang, kalau dia selamat dia mendapatkan pahala jihad. Kalau selamat. Tapi kalau dia meninggal, dia mendapatkan mati syahid. Dan ternyata orang yang mati syahid itu di alam barzahnya jauh lebih bahagia daripada ketika dia tinggal di dunia. Renungkan firman Allah di dalam Al-Quran. Wala tahsabanna alladziina qutilu fisabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu sekali-kali menyangka orang yang gugur di jalan Allah itu mati, mereka tetap hidup dan mereka tetap mendapatkan rizki. Makanya kita doakan ya para pejuang kita yang gugur ketika mempertahankan dan meraih kemerdekaan, mudah-mudahan alam kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kaji Ibu, orang yang berperang kalau ikhlas karena Allah ternyata mendapatkan pertolongan Allah. Dan salah satu bukti pertolongan Allah, bangsa Indonesia bisa merdeka. Karena secara logika mah tidak mungkin kita bisa merdeka. Secara kekuatan fisik lemah, mohon maaf. Kemudian juga senjata tidak ada apa-apanya. Tapi kenapa bisa merdeka? Maka salah satu jawabannya para pejuang mendapatkan pertolongan Allah. Dan salah satu kata untuk mendapatkan pertolongan Allah, jangan lupa ikhlaslah kita dalam berbuat. Maka insya Allah ibu bapak apapun yang kita lakukan, kalau kita ikhlas karena Allah, insya Allah bagian dari ibadah. Hari ini kita siang Pak ngumpul begini, saya lihat ada yang punten ya, banyak yang jalan-jalan, puncak aja macet tuh sampai 10 km ya. Untuk bapak ibu mah nggak ke puncak dan nggak punya duit kan, mending di sini. Jadi pikir-pikir orang pingin hiburan, ingin bikin bahagia malah menderita. Tapi kita kumpul karena Allah siang ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau manusia pingin sukses, kita diajarkan itu untuk sabar Pak. Karena saya lihat berjuang itu tidak sebentar. Tapi ketika mereka sabar dalam rangka melaksanakan perjuangan, dan ternyata sabar itu mengantarkan Allah akan mendampingi kita dalam setiap langkah kita. Makanya konon dalam bahasa begini Bu, hidup itu kalau pingin mudah Bu, libatkan Allah dalam aktivitas kita. Namanya ma'iyah. Ma'iyah itu kebersamaan dengan Allah. Kalau Bapak Ibu sholat itu kan bersama Allah. Kalau Bapak Ibu sedekah itu bersama Allah. Ternyata ketika perang pun itu kita harus menyertakan Allah. Makanya lihat reaksinya. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau dulu kenapa mereka kemudian bisa menang? Kemudian Indonesia bisa merdeka? Berarti karena ada pertolongan Allah. Dan salah satu penyebabnya karena para pejuang itu bisa sabar. Berarti kalau manusia ingin sukses dibutuhkan tingkat kesabaran yang tinggi. Mohon maaf, kita ingin punya anak kan butuh sabar ya Bu ya. Kalau ibu misalnya ketika ingin punya anak tidak bisa sabar, rasanya mungkin tidak ada yang punya anak. Ngedidik anak kita butuh sabar, berkeluarga kita butuh sabar, bertetangga mohon maaf Pak, kalau Bapak tidak sabar kayaknya pindah terus. Tinggal di PCI, itu mah tetangga sombong banget, rek pindah ke GSI, di GSI sombong lagi, pindah lagi ke Geria Cilegon, pindah aja. Kenapa? Tidak sabar dia bertetangga. Tapi kalau di sini mah kan alhamdulillah ya, Bapak Ibu ada yang pertama tinggal di PCI sampai betah di sini alhamdulillah, sampai pensiun juga nggak pulang kampung karena warisan udah dijual masalahnya. Ini alhamdulillah. Nah, berarti kita sabar dalam bertetangga. Kenapa anak kita bisa sukses Bu? Mohon maaf ya, S1 udah beres, udah kerja, itu ada kesabaran ibu. Sampai nanti dalam kajian, ibu-ibu yang penyabar itu lebih hebat daripada ibu-ibu yang pintar. Saya ulang ya, ibu-ibu yang penyabar dalam mendidik anak cenderung lebih sukses daripada ibu yang pintar. Kenapa? Ibu pintar tapi tidak sabar, gampang marah ke anak. Sekarang belajar daring aja banyak yang stres, namanya anak kenapa stres? Kenapa? Dan ibunya tidak sabar.
Tapi saya temukan ada ibu bapak yang sekolahnya biasa-biasa saja, tapi kenapa anaknya sukses? Saya yakin itu orang tua memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Nah, ini bangsa kita Pak sekarang sedang diujikan ya. Saya lihat ini bisa kita hadapi. Sebenarnya salah satu kata kuncinya adalah sabar. Mohon maaf ini Pak RW ya, kita ngumpul begini kan bukan melawan sebenarnya. Walaupun dianjurkan orang tidak berkumpul. Kalau kita punten ya, ada orang yang cuci tangan, bapak ibu yang pakai masker, ya nggak apa-apa, itu kan ngikutin protokol kesehatan. Tapi ikhtiar jasmania, kita ngumpul ini namanya ikhtiar batinnya. Kenapa? Karena ketika orang berkumpul itu akan dirahmati Allah. Ketika orang berkumpul makin banyak yang ngumpul, makin banyak yang berdoa, doanya lebih mustajab. Boleh jadi gara-gara kita berdoa RT kita akan diselamatkan oleh Allah. Ini namanya ikhtiar batinnya. Makanya saya lihat ketika bangsa kita diuji ada virus merajalela, itu bagian dari ujian. Toh bangsa kita pun bisa merdeka karena mereka sabar. Maka ketika kita diuji dengan virus yang luar biasa, kalau kita sabar, maka insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sampai saya begini Pak, sekarang orang mau ngumpul takut, yang mau bersin aja ditahan, wah sampai ngentut akhirnya kan. Padahal kalau kita kaji Pak, bersin mah harus berdoa, kentut mah nggak ada doanya. So, kalau bapak ibu bersin, ternyata itu nikmat. Maka begitu bersin, bersin aja. Walaupun tidak boleh diumbar kan, tapi nggak boleh ditahan. Sebab ketika bersin harus mengucapkan alhamdulillah. So, bapak perhatikan, ada nggak orang habis kentut alhamdulillah? Nggak ada, malah orang pada marah ke kita. Ternyata ketika orang bersin, perhatikan, jantung diistirahatkan 3 detik oleh Allah. Itu 3 detik Pak diistirahatkan. Maka ketika orang jantungnya istirahat, wajar dia kemudian memuji Allah, alhamdulillah. Nah makanya kita kembali ya Bu, ternyata kenapa Indonesia bisa merdeka? Para pejuang kita itu sabar. Berarti manusia kalau pinginnya sukses, kata kuncinya tingkatkan kesabaran yang tinggi. Karena hanya orang-orang yang sabar yang akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Sampai nanti kalau kita kaji, sabar mah gak ada batasnya. Ada nggak sabar batasnya? Nggak ada. Bapak ibu sakit sampai meninggal pun kudu sabar. Kalau ada orang yang sakit, begitu dia sekarat dia tidak sabar, berarti hilanglah pahalanya. Berarti itu disampaikan, manusia dari semenjak dilahirkan sampai nanti dia meninggal pun itu membutuhkan tingkat kesabaran yang tinggi. Mohon maaf ya, bapak ibu berumah tangga kalau nggak sabar mah kayaknya nggak lama. Tapi kan alhamdulillah ya Bu ya, suami makin tua dia asa makin ganteng gitu ya Bu ya, luar biasa. Makin sedap gitu dipandangnya, apa masih sayang gitu ya. Dulu mau sering marah, sekarang melembut. Udah tua masalahnya kan. Ibu alhamdulillah jadi sayang kayak makin apa. Dasar bapak juga sama Pak. Melihat istri juga makin gak jelas kan makin tua. Tapi karena sabar alhamdulillah. Ini apa istri udah lulus nih dari Universitas Kehidupan. Kenapa? Ketika kaya dia bisa mendampingi, ketika susah pun ternyata istri mendampingi. Sampai suaminya pensiun, ternyata istri pun setia. Itu satu tanda tingkat kesabaran yang tinggi. Mudah-mudahan keluarga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga Pak, kalau kita ingin sukses jangan lupa tingkatkan kebersamaan. Karena saya tahu bahwa Indonesia bisa merdeka itu karena ada semangat kebersamaan. Dan ternyata manusia kalau selalu bersama-sama, satu, apa kata Rasul? Siapa orang yang rajin melakukan silaturahim, karena silaturahim itu kebersamaan. Apa kata Rasul? Dia akan diberikan panjang umur, banyak rezeki. Benar Pak? Bapak kesini tuh ya Bu, kalau orang mau ngumpul, mau undangan, tadinya mah ada yang rada meriah. Tapi karena mau silaturahim, suka sehat mendadak. Saya Pak RT rada sakit kaki saya dari kemarin. Tapi begitu mau ceramah suka sembuh. Saya suka heran itu. Tapi kalau diem gitu di rumah sakit kerasa kaki itu. Tapi begitu mau pergi mau ceramah langsung sehat mendadak. Apa nggak tahu pulang mau dibawain gue gitu ya? Tapi pokoknya mah rata-rata kalau mau ketemu orang mah itu suka sehat. Sok jangan jauh-jauh. Ibu mau ada saudara kesini kan? Ibu tadinya pusing juga mau ada saudara mah pasti kita beberes aja. Maka begitu ketemu saudara, ternyata mohon maaf yang tadinya sakit pun jadi sembuh. Ya, makanya kita ingat Pak, ada yang sampai suami istri ribut pun kalau mau undangan mah pasti akur. Sok ibu bapak ribut terus mau undangan, nggak mungkin ribut itu, akur kelihatannya. Beres undangan ribut lagi di rumah. Jadi kalau kita pikir-pikir benar kata Rasul, orang suka silaturahim mah panjang umur dan dia banyak rezeki. Mohon maaf ya, bapak ibu ketika kita ngumpul di sini kan banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan saya lihat di antara nikmat besar itu adalah apa? Kebersamaan. Lihat surah Ali Imran ayat ke-103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ayat itu mengisyaratkan salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita adalah nikmat persatuan.
Makanya ketika kita bersatu, ketika kita bersama-sama, ini harus tingkatkan untuk apa? Satu, kita panjang umur, mudah-mudahan kita banyak rezeki. Ya, makanya banyak rezeki itu datang tidak terduga karena kita silaturahim. Yang kedua saya lihat, mudah-mudahan nih, kalau orang rajin silaturahim itu ternyata dia akan diberikan panjang umur oleh Allah. Pasti kan? Banyak rezeki pasti, kemudian panjang umur, dan yang mana apa? Pada saat dia meninggal pun karena disebut panjang umur, ternyata kuburnya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat dalam Tanbihul Ghafilin, di antara kelompok yang dapat perlindungan di hari kiamat nanti, satu, orang yang suka silaturahim, yang kedua, orang yang suka berbagi makanan, sedangkan yang ketiga, seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya lalu dia bisa membesarkan kepada anak-anaknya. Tuh ya. Jadi kita ingat, kita hadir di sini ada nih berbagi makanannya. Wah, berarti sedekahnya ada. Dan makan kacang itu PRT biasa ya. Tapi berhubung barang-barang ada yang habis setengah piring itu kelihatannya. Dan sebenarnya karena bersama-samanya. Ya, jadi luar biasa, panjang umur, banyak rezeki, insya Allah kita dilapangkan rezeki. Sampai konon ya, di antara penyebab orang masuk surga pun kalau dia rajin menjalin silaturahim. Ingat pesan Rasul ketika hijrah dari Mekah ke Madinah supaya masuk surga apa? Pertama, absus salam, tebarkan salam. Yang kedua, wa'atimu to'am, yuk berbagi makanan. Yang ketiga, wasilul arham, yuk kita memperas silaturahim, wasallu bilaili wa nasuniyam, dan sholatlah ketika orang-orang tidur di waktu malam. Makanya saya lihat Bapak Ibu Mas sudah alhamdulillah ya, empat-empatnya dilaksanakan. Maka dengan semangat kebersamaan kita bukan hanya ngumpul di dunia, mudah-mudahan kita bisa ngumpul bareng lagi di surganya Allah nanti. Nah, yang terakhir, yang keempat, kalau manusia ingin diberikan kesuksesan, jangan lupa banyak bersyukur. Itulah sebabnya ketika Indonesia bisa merdeka, lihat kalimat pengakuannya, atas berkat rahmat Allah. Itu satu pengakuan jujur bahwa bangsa kita bisa merdeka itu karena rahmat dari Allah. Berarti kita ngumpul di sini itu tujuannya bersyukur kepada Allah. Mohon maaf ya Pak, ketika kita bicara syukur itu kan banyak yang harus kita lakukan. Pertama, tanamkan keyakinan bahwa semua rezeki itu berasal dari Allah. Itu kan orang syukur. Makanya hebat para pendiri negara kita mengakui bahwa ini atas berkat rahmat Allah. Kemerdekaan itu anugerah Allah. Maka ketika orang bersyukur yakin, oh itu anugerah Allah. Bapak punya harta, oh ini adalah anugerah dari Allah. Kita punya tetangga yang baik, anugerah dari Allah. Diberikan kesehatan, anugerah dari Allah. Ada orang makan kacang aja langsung sakit gigi, hari ibu alhamdulillah gayeng juga sehat baik. Oh itu dari Allah ya. Ada Pak. Orang makan pisang langsung mulus, ada. Orang ibu alhamdulillah ada yang 2, ada yang 3, wah luar biasa. Ada orang makan jeruk asam dikit langsung sakit perut. Ibu mah 3 juga dimakan baik. Oh berarti sehat itu adalah anugerah dari Allah. Sampai kan saya pernah sampaikan di pengajian di RT ya Bu ya. Ternyata kalau manusia lagi sehat mah dia menginginkan ribuan keinginan. Tapi kalau lagi sakit yang diminta cuma satu, sehat. Loh, makanya kita hadir di sini, saya lihat sehat semua. Apa tandanya sehat? Makan terus dari tadi. Nah, kita harus kita syukuri ya. Jadi kalau kita rumah tangga bahagia itu dari Allah ya. Kalau kita sukses dari Allah, kita harus mengakui nikmat itu berasal dari Allah ya. Kemudian yang kedua, gunakan nikmat di jalan Allah. Makanya saya sih bukan apa ya, sok-sokan banget. Kalau dulu Pak orang pingin merdeka itu mengorbankan tenaga, darah dan air mata. Tapi begitu syukuran, orang malah kemudian maksiat. Jadi kalau saya bilang ada orang Agustusan dengan maksiat, sebenarnya itu bukan syukur nikmat, bagian dari kukur nikmat. Kenapa? Karena disebut syukur mah menggunakan nikmat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu begini ngumpul, ini perintah Allah silaturahim. Ketika sedekah itu perintah Allah. Mohon maaf ya, tapi ketika orang maksiat berarti masuk kepada kelompok kufur nikmat. Maka ketika kita syukuran nih 17 Agustus harus dikaji maknanya. Syukuran berarti menggunakan nikmat di jalan Allah. Ya kalau ada itu apa lomba makan kerupuk wajar lah. Itu kan hanya untuk hiburan ya. Masukin belut gitu ke botol, bahkan jadi tegar gitu kelihatannya ya. Tapi kalau orang sampai minum minuman keras, saya pikir itu sudah bertentangan dengan makna syukur apa, syukur nikmat. Malah masuk kepada kelompok kufur nikmat ya. Maka ketika kita hari ini bersyukur kepada Allah, pertama mudah-mudahan ziyadatun nikmat, nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan bersyukur kepada Allah, insya Allah kita dijauhkan dari berbagai macam bencana. Demikian ya yang dapat saya sampaikan Pak. Ini karena pengantar saja. Intinya maka bersamaan dan makan siang itu sebenarnya ya. Jadi kalau kita belajar kepada sejarah, kalau ingin sukses seperti para pendahulu kita, 4 hal ya harus kita ingat. Pertama,
perbanyak tingkatkan keikhlasan kita kepada Allah. Yang kedua, tingkatkan kesabaran. Yang keempat, kalau yang ketiga kebersamaan. Dan yang keempat, banyak syukur kepada Allah. Kalau para pejuang kita bisa sukses meraih kemerdekaan, mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang diberikan kesuksesan dunia. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sukses di akhirat nanti. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir kita berdoa ya, mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'aluka salamah wa sihah wal afiyah wal barakah fi dini wa dunya wal akhirah bi barakati ummil kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqan wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qaribna wa anisyari habibna wa qi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan merendahkan hati kita kepada Allah, mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin, dan mudah-mudahan kita bisa mengisi ya Bu ya kemerdekaan ini dengan melaksanakan karya-karya terbaik, dengan harapan kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasrul minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari, bahwa sesungguhnya para pahlawan kita bisa berhasil karena mereka sabar dan kebersamaan. Mudah-mudahan kita juga bisa menyontoh para pahlawan kita. Kita sama-sama tingkatkan kebersamaan, kesabaran kita khususnya dalam keadaan kondisi pandemi ini ya Bapak Ibu. Kita sabar, tawakal dan husnuzon kepada Allah, karena sesungguhnya yang terjadi di muka bumi ini tidak ada satupun yang tanpa seizin Allah. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, selesai sudah acara kita, dan mari sama-sama kita tutup dengan membacakan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu ramah tamah kepada Bapak Ustadz dan semua Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Mohon maaf ala kadarnya ya Bapak Ibu, karena ini spontanitas.
rutin sama Mbak. Iya. Udah tahu, mana? Sehat. Makan ya. Kalau sakit boro-boro mau makan.